Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-dina ribatan matinan fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh masjid Assalam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, dalam bahasa Arab disebut dengan zikir. Zikir adalah bagaimana menghubungkan hati, menghubungkan amalan atau perbuatan kita untuk selalu dihubungkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, salah satu bentuk kita berzikir kepada Allah, menunaikan amalan salat, kita berzikir, bertasbih dan berselawat. Segala hal itu adalah wujud kita, sarana kita, cara kita. Tiada lain adalah untuk semakin mendekatkan diri kepada Sang Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berselawat kepada baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum memulai kajian dengan judul mengenai halal dan haram dan syubhat, kita bacakan satu hadis yang sangat indah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, "Idza marartum biryadil jannah farta'u." Kalau kalian berjumpa dengan taman-taman surga, maka minumlah yang banyak. Lalu sahabat bertanya, mereka berkata, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Riyadul jannah," taman-taman surga itu adalah majalisut ta'lim, adalah majelisnya ilmu. Oleh karena itu, ini sebagai motivasi untuk kita semua, kehadiran kita untuk mendengar, memahami, mempelajari tuntunan syariat yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad merupakan majelis-majelis ilmu yang diisyaratkan oleh Nabi sebagai taman-taman surga yang kita layak minum di dalamnya, makan di dalamnya untuk menyerapkan pengetahuan-pengetahuan yang dengan itu pengetahuan yang membuat diri kita insya Allah bukan malah menjauh, tapi bagaimana kita semakin lebih meningkatkan takwa dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mukadimah hadis yang insya Allah diawalkan dalam pembahasan ini. Adapun judul kita kali ini insya Allah mengenai halal dan haram dan syubhat, hadis yang ke-6, yaitu yang ditulis atau yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi, yang ditulis oleh Dr. Mustafa Dib Al-Bura, insyaallah yang akan dikaji dalam kesempatan ini.
Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa banainahuma mushtabihat wa banaihuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati istabara'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram karwa'i yar'a haulal hima yushiku ayyarta'a fihi ala wa inna likulli malak hima ala wa inna himallah muharimu ala wa inna fil jasad mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala wahiyal qalb. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang artinya dari Abdullah Nu'man bin Bashir, semoga Allah ridho keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan pernah didengar oleh Nu'man bin Bashir ini bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu juga jelas. Di antara keduanya ada yang samar yang disebut dengan istilah mushtabihat, yaitu syubhat. Sedangkan orang-orang yang menghindari, yang memelihara dari perkara syubhat ini, maka dia telah memelihara dirinya dan kehormatannya. Dan orang-orang yang tidak memelihara pun dari hal-hal yang syubhat ini, maka bisa jadi dia jatuh dalam perkara haram. Seperti pengembala yang mengembala dekat daerah terlarang, tentu sangat dirisaukan, dikhawatirkan suatu saat gembala atau ternaknya akan memasuki di daerah terlarang tersebut. Ingatlah bahwasanya daerah terlarang Allah Subhanahu wa taala itu hal-hal yang diharamkan, bahwasanya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, maka seluruh perbuatannya akan baik, dan itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum membahas tentang isinya, kita kenal dulu siapa sosok sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Nu'man bin Bashir. Kalau dulu kita kenal siapa Umar bin Khattab, Abdullah anaknya Umar, yang insyaallah ini kita akan mengetahui sedikit sebagai inspirasi siapa Nu'man bin Bashir. Nu'man adalah anak dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Bashir. Nu'man ini sigharus sahabah, sahabat Nabi yang junior, bukan kibarus sahabah. Ya, ini Nu'man ini tahun kedua hijrah, Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, dia dilahirkan. Salah satu sahabat Nabi yang dilahirkan pertama kali dari kalangan Ansor, orang-orang Ansor yang bernama Nu'man. Sedangkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama lahirnya dari kalangan orang-orang muhajirin, yaitu Abdullah bin Zubair. Tapi Nu'man bin Bashir ini sahabat Nabi Muhammad yang junior, yang pertama lahir dari kalangan Ansor. Yang menarik, Nu'man ini walaupun kecilnya, di umurnya yang ke-9 tahun, ketika Nabi Muhammad wafat, beliau ini ada yang mengatakan dalam riwayat Ibnu Katsir, mengatakan umur 8 tahun 7 bulan. Tapi ada yang menyimpulkan dia ini umur 9 tahun. Nabi Muhammad wafat masih sangat kecil,
tapi sudah hafal hadis jumlahnya 114 hadis yang dihafalkan Nu'man, salah satunya hadis dalam tentang halal dan haram ini. Hebatnya masih kecil, dia ini pinter merekam, memahami apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dalam kondisi banyak mainnya. Masih kecil sudah pandai merekam yang diucapkan, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Suatu ketika ibunya yang bernama Amroh binti Ruwaha membawa Nu'man ini ke depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil, lalu dibawa, apa kata Nabi, lalu ditahnik oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ditahnik? Ditahnik itu dia Nabi Muhammad makan kurma, lalu kurma itu dilembutkan oleh Nabi Muhammad, diambilkan manis sisa kurma itu, diletakkan di lidah, di bibirnya Nu'man bin Bashir yang masih kecil ini, lalu didoa oleh Nabi supaya Nu'man ini Masya Allah ke depan menjadi orang yang terpuji, orang yang tinggi derajatnya. Setelah prosesnya Alhamdulillah, Nu'man bin Bashir ini dalam masa hidupnya pernah menjadi gubernur pada masa Umayyah bin Abi Sufyan, gubernur di Damaskus. Dan dia benar menjadi bahkan menjadi qadi juga, hakim juga pada masa kehidupannya. Dia meninggal umur 65 tahun, tapi dia juga salah satu sahabat junior Nabi yang pernah meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kata yang viral yang diungkapkan, yang dinasihatkan oleh Nu'man bin Bashir ini, Bapak Ibu, kalimatnya indah. Apa kata Nu'man? Innal halakata kullal halakati an ta'amala sayyiati fi zamanil bala. Kata Nu'man ini, sesungguhnya orang-orang yang binasa itu, katanya, nasihat dia, yang sangat binasa itu adalah dia melakukan sesuatu kemaksiatan padahal dia dalam kondisi tertimpa musibah. Ini bahaya. Jadi orang-orang yang ditimpa bala, musibah, bukan hanya bersabar tapi malah menjauh dari Allah. Maka kata Nu'man, itu hal yang sangat binasa, yang sangat jauh dari nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sosok dari sahabat junior yang masih kecil, yaitu bernama Nu'man bin Bashir. Lalu kita lanjutkan ke dalam pemahaman hadisnya tadi. Ini hadisnya begitu urgen, penting untuk kita pahami bahwa seorang muslim ini dituntut dalam melakukan aktivitas, minimal dia mengetahui mana yang haram, mana yang halal. Di antara keduanya, kalaulah itu samar-samar, maka itu disebut dengan perkara syubhat. Maka Imam An-Nawawi membagi 3 hal. Satu, ada yang jelas-jelas diperbolehkan di dalam kehidupan ini, seperti makan, minum, ibadah, berbicara, dan lain-lain, itu boleh. Ada yang jelas-jelas diharamkan di dalam hidup ini, seperti berjudi, memfitnah, mengunjing, khamar, dan lain-lain. Ada juga kata Imam An-Nawawi yang disebut dengan syubhat, yang tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu banyak orang-orang yang terjerumus di dalam perkara ini. Tapi beberapa ulama banyak berpendapat. Salah satunya adalah Hasan Al-Basri dan juga Abu Darda, bahwa salah satu bentuk ketakwaan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan hal-hal yang samar tadi, meskipun dalam lingkaran itu dianggap diperbolehkan, tapi bagi dia salah satu wujud dia takwa kepada Allah,
dia menjauhkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama kata Imam An-Nawawi. Lalu yang kedua dalam memahami hadis ini bahwa semua raja memiliki kawasan larangan, kawasan-kawasan tertentu. Pemimpin pun sama. Kabupaten Musirawas, Lubuk Linggau, Muratara memiliki daerah dan kawasan. Pun Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki kawasan-kawasan juga, larangan-larangan juga, batas-batas juga yang harus diikuti dalam tuntunan-tuntunan syariat. Dalam hadis ini bahwa larangan-larangan Allah itu jelas, perintah-perintah Allah itu jelas, dan diantaranya yang samar-samar tadi adalah perkara yang harus ditumbuhi dari hati. Karena di ujung hadis ini nanti kita membahas ada segumpal daging itu. Apabila daging itu baik, maka baik juga seluruh amalan perbuatan, yaitu bersumber dari hati kita yang paling dalam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, setelah mengetahui kawasan dan larangan Allah, pemahaman hadis ini, yang ketiganya kita harus menjaga hati. Menjaga amal perbuatan dari hati. Dari mencela, dari buruk sangka, prasangka dalam amalan, prasangka dalam perbuatan. Imam An-Nawawi dalam hadisnya berpendapat bahwa hati yang baik itu adalah, yang bersih itu adalah yang jauh dari segala hal yang membuat penyakit hati. Seperti yaitu dendam, benci, dengki, bakhil, riya, tamak, sum'ah, curang, dan lain-lain. Itu semua hal yang dibagikan oleh Imam An-Nawawi bahwa salah satu penyakit hati yang menyebabkan seseorang itu jauh dari prasangka-prasangka yang menimbulkan dia risau dalam kehidupannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada suatu hari nanti, hari-hari yang tidak ada manfaatnya. Anak tak ada manfaat, harta tak ada manfaat, semuanya tak ada manfaat. Kecuali apa? Illa man atallah, kecuali mereka yang datang berjumpa dengan Allah. Apa yang dia bawa? Illa man atallaha biqalbin salim, membawa hati yang selamat, hati yang jauh dari prasangka, hati yang jauh dari fitnah, hati yang jauh dari iri dan dengki dan lain sebagainya. Maka nama masjid kita As-Salam, semoga hati kita yang ada dalam masjid As-Salam ini sebagai arti masjid As-Salam, masjid yang selamat, sesuai dengan firman Allah, qalbun salim, hati kita hati yang selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang sangat indah dari Nabi Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami meminta kepada Engkau ya Allah ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini komplit dalam kehidupan manusia. Satu, ia minta ilmu yang bermanfaat. Karena Bapak Ibu, kalau bahas masalah ilmu ini minimal tiga. Kalau tidak hati-hati membawa hati, tiga hal ini akan tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu, itu seorang alim. Orang berilmu itu pertama itu dihisap. Orang yang nyampai pengetahuan, apalagi yang nyembunyi. Ditanya wong tentang keilmuan, dia sembunyi, tidak ngasih tahu. Oh bahaya, kata Allah, menyembunyikan ilmu yang Allah berikan. Maka yang dihisap pertama orang yang alim. Siapa orang yang alim itu? Yang dia menyampaikan pengetahuannya bukan karena lillahi ta'ala. Itu bahaya dihisap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang dihisap oleh Allah itu orang yang kaya. Yang kaya, maaf, ketika dia bersedekah,
bukan ingin berharap pahala, tapi ingin ditampakkan dermawan di sisi Allah, di sisi manusia. Ingin nampak dia adalah orang yang dermawan. Dan yang terakhir, maaf, orang yang berjihad. Ini penting kalau ada yang berilmu, pemahamannya bagus, ada yang dia kaya, yang terakhir berjihad di jalan Allah. Dia bahaya dihisab pertama. Ngapa yang dikhawatirkan orang yang berjihad ini? Karena khawatir dia ingin menganggap dirinya sebagai pahlawan dalam kehidupannya. Minta puji hebat dan lain-lain. Maka yang pertama itu tiga hal ini dia akan dihisab pertama oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa saya bahaskan tentang ilmu yang bermanfaat ini? Karena memang kita kalau sudah mengkaji membahas hati, tentu yang diutamakan bagaimana kata Nabi, man izdada ilma walam yazdad huda lam yazdad minallah illa bu'dah. Siapa yang belajar dalam majelis taklim ini, dia bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak memperbaiki hati dalam tuntunan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bukan malah dia malah mendekat tapi malah menjauh. Maka ada uang setiap subuh dapat pengetahuan, majelis taklim dari ilmu, dari ustadz, bukan untuk mengharap ridho Allah, tapi kadang-kadang memiliki pengetahuan, diutamakan pengetahuan untuk dijadikan dalil dalam untuk berdiskusi yang ujungnya berdebat misalnya. Tapi kalau dia niatkan, Masya Allah dapat ilmu satu saja. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Imam Syafi'i itu digendong, Bu. Digendong ibunya jauh sampai Mekah Al-Mukarramah dari Palestina. Nah, dibawa ibunya masih kecil untuk ketemu ustadznya, mencari syekhnya demi mendapatkan ilmu pengetahuan. Imam Malik rela itu menjadi kuli, nyuci piring dan lain-lain demi sekedar mendapat pengetahuan. Kalau kita hadir dalam majelis ilmu, Masya Allah masjidnya indah, kipas anginnya ada, ustadznya datang terus. Kemudian kitabnya ada, lembar bukunya bagus, teman-temannya enak, minumnya ada, kuenya ada. Alhamdulillah. Maka benar kata Allah, fabi ayyi ala irabbikuma tukal, nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Kalaulah itulah lengkap, dengan cara apa lagi Allah untuk menambahkan pengetahuan kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu warizqon thayyibah yang kita pinta tadi kata Nabi. Apa Ustaz rizqon thayyibah yang baik? Makanya firman Allah ini beda tipis, Bu. Antara Allah serukan. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Ketika khitabnya seluruh manusia, entah itu orang Islam, entah itu non-Islam, entah itu di luar negara Indonesia, orang Arab dan lain-lain, hai seluruh manusia, makanlah makanan yang halal lagi baik. Rezeki yang halal lagi baik. Tapi ngapo ketika khitabnya orang-orang beriman saja? Kata Allah di ayat selanjutnya Al-Baqarah ayat 172, Allah sebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah ada iman di dalam dirinya, kulu min thayyibat, makanlah yang baik-baik. Tadi seluruh manusia disebutkan khitabnya yang halal dan baik. Tapi orang beriman tidak disebut lagi khitab masalah halalnya, langsung disebutkan yang baik-baik saja. Apa alasannya? Karena mereka orang-orang yang sudah ada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah melakukan amalan-amalan baik, pasti dialah tahu yang jelas, yang haram dan lain-lain. Khamar haram, judi haram, riba haram, fitnah haram dan lain-lain. Dia sudah tahu orang-orang yang beriman. Makanan-makanan yang dibolehkan, makanan-makanan yang tak dibolehkan. Sudah mengerti orang-orang yang beriman kepada Allah. Adapun manusia pada umumnya dikhitabkan oleh Allah karena mereka banyak belum mengetahui tentang hal-hal yang dibolehkan dan dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir dari doa itu yang dipinta adalah wa amalan mutaqabbala. Kita minta amalan-amalan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan syarat diterimanya itu tiada lain adalah yang di akhir hadis itu ada segumpal daging, yaitu segumpal daging itu adalah hati. Apabila daging itu baik, maka mata jadi baik, tangan jadi baik. Ibarat tuh stang kan, apa untuk mobil tuh setir untuk nyopir gitu, yang mengarahkan perjalanan kita ini. Kalau hati di dalam baik, semua amalan dan langkah perbuatan akan menjadi baik. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minimal ada 3 poin inti di dalam hadis ini. Satu, mendorong kita untuk melakukan perbuatan yang halal, menjauhkan kita hal yang haram. Dan yang kedua, kita menjaga kehormatan diri kita selaku berbangsa dan bernegara dalam menjaga identitas diri kita dari hal-hal yang syubhat. Dan yang ketiga, mendorong kita untuk memperbaiki hati, untuk menjauhkan kita dari prasangka-prasangka buruk yang semua itu menyebabkan kita mungkin buruk antar sosial. Nah, jamaah ini, kalau kita tahu arti jamaah, hakikat jamaah itu menimbulkan perdamaian dalam hati, silaturahmi. Ngapa demikian Ustadz? Karena kalau kita dari kata jamaah itu kumpul, artinya kita kenal siapa yang di samping, kadang tahu yang di depan. Ternyata yang di samping ini adalah teman saya. Tahu yang belakang, yang kirinya, ternyata ini guru saya, ini dosen saya. Kalau indahnya orang sholat jamaah, yang dia datang ke masjid, ketemu prasangkahnya baik, hatinya baik, temu silaturahmi, mamin muslimaini, yaltaqiyani fayatasofahani. Tadi tidak bertemu 2 orang muslim, lalu dia yatasofa bersalam-salaman. Apa yang terjadi? Indah hidup itu, Pak Bu. Jadi kenapa saya katakan indah dari hatinya? Kita susah ketemu dengan orang-orang penting, orang-orang birokrasi, susah ketemu dengan dokter. Mahasiswa ribet ketemu dosennya di kampus dengan birokrasi yang begitu lama. Ketemu sholat jamaahnya. Pas nengok assalamualaikum, assalamualaikum. Ada gurunya. Selesai permasalahan kuliahnya. Ada dokternya. Konsultasi masalah kesehatan. Tak ribet-ribet lagi. Oh begini. Ada uang sudah punya pekerjaan. Konsultasi selesai dia nganggur. Ada uang tak punya makanan, konsultasi, keluar jak masjid, kenyang perutnya. Alhamdulillah. Itulah hakikat jamaah. Kalau diartikan dari perbaikan hati tadi. Tapi indah yang menjauhkan diri dari sifat prasangka tadi, yang buruk sangka tadi. Makanya ditutup hadis ini, perbanyaklah memperbaiki hati dari prasangka-prasangka. Insya Allah benar kata Allah itu dimulai jak pertama, a'udzubillah himinas syaiton nirwajim. Ya Allah, aku berlindung dari gangguan setan yang terkutuk. Karena prasangka itu pasti itu masuk dari gangguan setan. Saya tutup dengan indah dari kata-kata Ibnu Athaillah dari tulisannya Al-Hikam. Apa katanya? Man asbata li nafsihi tawadduan fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Siapa yang merasa dirinya itu tawadu. Ini hati-hati, ini kadang kalau sudah bahas hati, merasa dirinya alim. Hebat bacaan Qur'annya. Alim, Masya Allah, tutur katanya indah. Banyak puasanya, banyak sholatnya. Tapi kalau dia sudah merasa dalam hatinya, merasa terbesit, apa katanya? Fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Maka itulah yang benar-benar sombong. Maka hati-hati, saya bilang yang pertama tadi, a'udzubillah. Kadang-kadang gangguan setan itu bisikan-bisikannya halus dalam diri manusia. Sesuai dengan firman Allah, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu, yang mengganggu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Oleh karena itu ayo sama-sama dalam ibadah, dalam amalan kita fokus kembali untuk mengupgradekan rasa kita, hati kita,
Mudah-mudahan tertuntunlah, termasuk niat-niat sholat, niat-niat nak belajar ini. Mudah-mudahan satu ilmu baik kita dapat, men kita amalkan. Itulah yang mudah kita. Jangankan muka pintu kubur, muka pintu surga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ngapa saya katakan demikian? Karena nak muka prosesnya lamonian, Pak Bu. Ini dunia baru. Man kita sampai ke dalam kubur tu je, kalau hebat kita buka pintu kubur. Padang mahsyar tu kaki, pertimbangan kiri kanan kaki, hisab itu kaki, masuk jembatan Siratul Mustaqim kaki. Ada yang sudah depan pintu sogo. Anak muka, ada amalan yang diamalkan, amalan dia pintu neraka dialihkan Allah masuk neraka. Ada hamba Allah yang sudah depan pintu neraka. Ada amalan, amalannya adalah dirindukan penduduk surga, dialihkan ke dalam surga. Maka hati-hatilah dalam beramal, hati-hatilah dalam berprasangka. Mudah-mudahan bermanfaat dalam kajian ini. Kepada Allah kita banyak-banyak memohon ampun. Kepada Nabi Muhammad perbanyak salawat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.